hampir saja para anggota kesatuan militer dan keluarga di Cianjur gagal merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hanya tinggal 4 hari lagi menunaikan ibadah puasa. Tiba-tiba mereka dikejutkan berita perampokan uang gaji mereka. Yang lebih menggegerkan lagi, sang perampok memberondong para petugas keuangan dengan senjata Carl Gustav. Sebelum melarikan diri dan meninggalkan para korban, perampok membakar kendaraan Colt diesel 5791G yang mereka tumpangi bersama dari Sukabumi menuju Cianjur, Jawa Barat. Senin pagi 20 Agustus 1979. Sebelum peristiwa itu terjadi, juru bayar Serma Sutariat, pembantu juru bayar Koptu Sumpevia, serta 2 pegawai sipil Junjun dan Daeng Rusiana menerima cek dari kantor keuangan militer di Sukabumi untuk pembayaran gaji anggota Kodim 0208 Cianjur. Mereka lalu menuju Bank Karya Pembangunan untuk menguangkannya. Itu memang pekerjaan rutin yang mereka lakukan menjelang akhir bulan dari hari gajian. Ketika di Sukabumi, mereka bertemu dengan Serma Edi Maula Sampak. Bagi Serma Sutariat dan teman-temannya, pertemuan itu bukan sesuatu yang aneh, karena mereka berada dalam kesatuan yang sama. Serma Edi Sampak ditugaskan sebagai Bintara Pertahanan Rakyat di Kecamatan Karangtengah, Cianjur, sedangkan Serma Sutariat selain sebagai juru bayar di Kodim 0208 Cianjur juga ditunjuk sebagai caretaker kepala desa Nagra. Itulah sebabnya rombongan Serma Sutariat tidak menolak tatkala harus pulang bersama-sama ke Cianjur dengan menumpang angkutan umum. Waktu itu Serma Edi Sampak disertai seorang temannya Ojeng yang menentang sebuah jerigen plastik kecil. Ketika kendaraan hampir mendekati perbatasan di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, Edi Sampak menyuruh pengemudi membelokkan kendaraan ke arah kiri, masuk ke sebuah jalan desa menuju daerah yang disebutnya Kebon Pete. Di Kecamatan Warung Kondong, Cianjur, Edi bilang kalau ia hendak mengambil kambing untuk merayakan Lebaran. Meski perjalanan menyimpang dari rute yang mestinya para penumpang tidak menaruh curiga apa-apa, namun setelah sekitar 1 km masuk ke jalan desa yang sepi itu, mereka mendengar suara gesekan dan bunyi klik sebuah senjata yang dikokang. Para penumpang termasuk Serma Sutariat mengalihkan perhatian ke arah sumber suara. Duduk di jok paling belakang, Serma Edi Sampak nampak sedang menggenggam senjata Carl Gustav. Senjata itu rupanya tersimpan di dalam ransel yang ditentengnya selama itu. Merasa kepergok, Edi segera bertindak lebih baik mendahului daripada didahului. Begitu bisik nalurinya. Tanpa diduga, moncong senjata di tangannya menyala memuntahkan peluru secara membabi buta. 5 orang penumpang yang tak berdosa pun tewas, termasuk Serma Sutariat dan 2 orang tak dikenal. Sementara itu Koptu Sumpena, pengemudi Iding dan keneknya Sugandi serta penumpang Aliun bin Askar dan Dudu Sudrajat menderita luka berat dan ringan. Kebiadabannya tidak berhenti di situ saja. Sebelum meninggalkan para korban, ia membakar mobil dan penumpangnya untuk menghilangkan jejak. Rupanya jerigen plastik yang dibawa Ojeng berisi bensin yang sengaja disiapkan sebelumnya untuk maksud jahatnya itu. Serma Edi Sampak bersama Ojeng segera kabur seraya membawa kantung berisi uang gaji. Mereka meninggalkan korban lain yang masih hidup dan dicekam rasa ketakutan. Penduduk setempat yang berdatangan dan memberikan bantuan sempat mendengar Koptu Sumpena yang terluka berat mengucapkan sesuatu. Aduh, tega benar Edi Sampak menembaki teman sendiri, ucap Koptu Sumpena sambil merintih. Edi Sampak yang mana? Tanya seorang penduduk. Serma Edi Sampak yang gagal menjadi kepala desa Nagra.
Pada tanggal 22 November 1978, Serma Edi Maulana Sampa tampil sebagai calon tunggal pemilihan kepala desa Nagrek. Ia sangat berambisi menjadi kepala desa di sana. Namun sifatnya yang kelewatan keras dan gampang naik darah hanya karena persoalan sepele membuat banyak penduduk desa tersebut yang tidak menyukainya. Untuk meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya demi melicinkan jalan meraih ambisinya, ia membagikan rupa-rupa hadiah, misalnya lampu Petromax yang ia sumbangkan untuk masjid dan tempat ibadah lainnya. Ia tahu melalui para tokoh agama di desa itu, ia bisa lebih mudah memperoleh simpati. Namun masyarakat desa itu ternyata punya cara lain untuk menyampaikan sikap protesnya. Ketika pemilihan berlangsung, sebagian besar pemilih tidak memberikan suaranya untuk sang calon tunggal. Kegagalan nampaknya menggoreskan luka yang begitu dalam di hatinya. Apalagi ini merupakan kali ketiga ia gagal meraih kursi kepala desa. Pada tahun 1967 dan 1969, Edi Sampa pernah mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa di tempat kelahirannya, Desa Kebonjeruk, Serang. Latar belakang kehidupannya memang diwarnai dengan perbuatan yang menjurus ke arah tindak kekerasan. Ketika duduk di kelas 2 SGB atau Sekolah Guru Bawah di Rangkas Bitung tahun 1956, ia terlibat perkelahian dengan salah seorang gurunya karena persoalan cinta. Edi dan sang guru sama-sama jatuh cinta pada teman sekelasnya. Perkelahian terjadi setelah pasangan muda ini kepergok guru tersebut ketika sedang berpacaran. Melihat gadis idamannya bersenang-senang dengan laki-laki saingannya, sang guru naik darah lalu melemparkan botol berisi tinta ke arah Edi. Merasa harga dirinya dijatuhkan di depan sang kekasih, darah muda Edi pun mendidih. Jadilah perkelahian antara guru dan murid yang akhirnya mengandaskan cita-cita Edi menjadi guru. Pada tahun 1957, ia mendaftarkan diri dan terima menjadi tentara. Lalu, ia mengikuti pendidikan militer di Komando Pendidikan 2 Bogor. Selesai pendidikan, ia bergabung dengan Batalion 329 Serang. Terakhir, ia ditugaskan di Kodim 0208 Cianjur sampai peristiwa itu terjadi. Atas jasa-jasanya itu, ia memperoleh berbagai tanda penghargaan. Selama karir militernya, 7 kali ia naik pangkat. Petualangan pimpinan DITII Kartosuryo rupanya ikut memberi inspirasi bagi dirinya untuk bergerilya setelah ia melakukan aksi jahatannya. Namun, barangkali ia lupa kalau Cianjur merupakan daerah terbuka. Dari arah manapun, wilayah tersebut bisa dimasuki. Selain itu, ia sama sekali tidak memiliki dukungan personil, apalagi kekuatan dan logistik. Sebelumnya, Edi Sampa pernah menawari Endun dan Mais, keduanya penggarap sawah miliknya, untuk ikut operasi yang direncanakannya. Namun, hal itu tidak terlaksana karena Edi menganggap keduanya terlalu lemah. Karena sudah terlanjur mengutarakan niat tersebut, kedua orang itu kemudian diancam untuk tidak membocorkan rencana jahatnya. Akhirnya, Edi memilih Ojeng, juga seorang penggarap sawahnya. Kalau Ojeng ingin punya uang untuk lebaran, ia harus ikut belanja. Belakangan diketahui kata belanja yang dimaksud hanyalah istilah Edi untuk tidak mengatakan merampok. Setelah melancarkan aksinya, Edi Sampa dan Ojeng melarikan diri ke arah utara menuju ke sebuah daerah perbukitan di kaki Gunung Gede. Mengingat keinginan berkumpul dengan sanak keluarga tak tertahan lagi karena hendak lebaran. Pada dini hari, Edi dan Ojeng
mencoba menuruni bukit dan masuk ke perkampungan penduduk. Mereka mencoba mendekati kampung tempat istri tua Eddie tinggal. Sial, maksud itu tidak kesampaian karena kedatangan mereka sudah tercium tim pelacak yang lalu mengepung desa itu. Namun, mereka berhasil meloloskan diri. Sebelumnya, Ojeng rupanya sempat menitipkan uang untuk keluarga besarnya dan mengganti pakaian. Sebaliknya, ia gagal ketika petang harinya. Disuruh Eddie mengantar uang untuk istri tuanya. Merasa terkepung, Ojeng melemparkan uang titipan ke sawah sambil berlari, tapi gagal karena ia tertangkap. Penangkapan Ojeng membuat ruang gerak Eddie makin sempit. Para petugas termasuk rombongan petugas dari Bogor ikut terjun ke lapangan untuk mempercepat proses penangkapan. Namun, sebelum menuju desa sasaran, rombongan singgah terlebih dahulu ke kantor Koramil Cugenang. Mereka berbincang-bincang sebentar ketika seorang penduduk melaporkan telah melihat seorang laki-laki berpakaian seragam hijau seraya menyandang senjata dan menggendong ransel. Laki-laki itu katanya sempat membentak seorang anak baru mandi yang menyalakan lampu senter ke arah jalan yang dilaluinya. Di daerah itu, Eddie bersembunyi di atas sebuah bukit dan berlindung di kegelapan malam. Dari tempat persembunyian, ia dapat melihat mobil para petugas yang mengalami selip karena jalan berlumpur. Walaupun pada saat itu posisinya lebih menguntungkan, Eddie tidak berani mengambil resiko menyerang lebih dahulu karena khawatir posisinya diketahui. Bukankah ia sudah memutuskan pilihannya untuk bergerilya? Sebagian besar penduduk Cianjur, terutama desa Nagra, tempat tinggal Eddie Maulana Sampak selama ini, sangat berharap buronan itu dapat segera dibekuk. Itulah sebabnya mereka bahu-membahu dengan para petugas untuk mewujudkan harapan itu. Walaupun banyak di antara mereka yang percaya kalau bekas calon kepala desanya itu memiliki beberapa jimat. Kesaktian jimat-jimat yang dipunyai mulai diuji pada Sabtu pagi, ketika kontak senjata pertama dengan para petugas terjadi di sebuah kawasan berbukit-bukit di daerah Pasir Datar Waru. Beberapa saat kemudian, Eddie Sampak diminta menyerah karena posisinya sudah terdesak. Eddie harus menebus dengan luka tembak di tubuhnya saat terjadi baku tembak. Meski dalam keadaan terluka dan terkepung, ia tetap tidak mau menyerah. Ia melarikan diri menuju tenggara, searah dengan aliran kali Cisokan, suatu daerah yang sebenarnya sudah cukup jauh letaknya dari tempat kejadian perkara. Berjalan tertatih-tatih, Eddie Sampak meninggalkan uang hasil rampokannya yang terlempar ketika terjadi kontak senjata. Sedangkan senjata K. Gustav sempat dipendamnya di dekat tempat persembunyiannya. Petualangan gerilya Eddie Sampak akhirnya terhenti ketika ia memasuki daerah Cigintung. Ia kehabisan kekuatan akibat darah yang terus mengalir dari lukanya. Tanpa sempat melakukan perlawanan, ia diringkus pasukan Batalion 327 di bawah pimpinan Tersan Mayor Sain hari Selasa 28 Agustus 1979. Perkara yang melibatkan Sermah Eddie Maulana Sampak akhirnya disidangkan Mahkamah Militer Priangan Bogor di Bandung pada 14 Mei 1981. Sidang dilakukan secara koneksitas dan berlangsung secara maraton.
Selain Serma Edi Maulana Sampa, diajukan pula tertuduh lainnya, Ojeng dan Bani, mertua Edi Sampa. Dalam persidangan, Edi Maulana Sampa mengaku segala perbuatannya itu akibat dendam yang terpendam karena tidak berhasil terpilih menjadi kepala desa Nagrek. Ia mengaku makin kecewa karena yang kemudian ditunjuk menjadi caretaker kepala desa itu bukan dirinya, tetapi Serma Sutaryat. Itulah alasannya mengapa ia merampok uang gaji yang dibawa Serma Sutaryat dan teman-temannya. Dalam sidang tanggal 13 Juni 1981, Edi Maulana Sampa akhirnya dijatuhi hukuman mati, dengan Ojeng alias Cece menerima ganjaran hukuman penjara 12 tahun dipotong masa tahanan sementara. Bani diganjar hukuman penjara 4 bulan 15 hari dikurangi masa tahanan sementara. Majelis hakim berpendapat tertuduh Edi Maulana Sampa telah terbukti bersalah secara kumulatif melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Selain pidana pokok, Edi Maulana Sampa juga mendapat hukuman tambahan. Ia dipecat dari dinas TNI Angkatan Darat, dicabut haknya untuk memperoleh tanda kehormatan dan jasa yang diberikan oleh negara, serta dicabut haknya untuk memasuki dinas TNI. Putusan hukuman mati atas dirinya rupanya tidak membuat dirinya bergeming. Dari sikapnya selama ini, selama persidangan ia hampir tidak memperlihatkan perasaan menyesal, walaupun hal itu kemudian dibantahnya. Edi Maulana Sampa akhirnya harus menjalani hukuman di rumah tahanan militer Poncol Cimahi, sekitar 15 km sebelah barat Bandung. Selama di tempat itu, ia bercocok tanam sayuran dan palawija untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun, harapan untuk memperoleh keringanan hukuman menjadi pupus ketika permohonan gerasinya ditolak pada 18 Oktober 1984. Orang yang katanya pernah memiliki beberapa jimat, termasuk Aji Halimunan itu, kemudian membuat geger. Lagi-lagi ketika Senin dini hari sekitar pukul 3 pagi diberitakan beliau Edi Maulana Sampa kabur dari tahanannya. Hari itu tanggal 24 Desember 1984. Ia memanjat tembok rumah tahanan yang dikenal kokoh, lalu turun menggunakan batang pohon pisang yang entah disandarkan oleh siapa ke tembok bagian luar rumah tahanan itu. Sejak kabur, jejak Edi seolah hilang sama sekali. Tak ada petunjuk tentang keberadaannya. Orang lalu menghubung-hubungkan kepandaian Edi melarikan diri kena jimat yang dikenakannya. Benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Jejak Edi baru terkuak 22 tahun kemudian, setelah ia telah menjadi ustadz terkenal di Tangerang, di tempat tinggal istri ketiganya. Setelah tertangkap, barulah terungkap bahwa pada awalnya Edi tidak pernah menetap lama di suatu tempat. Berbekal KTP palsu, ia berkelana ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Profesinya beragam, dari pedagang sampai ustadz. Setelah dia merasa aman, barulah ia tinggal di Tangerang. Warga sebenarnya tahu kasusnya, tapi Edi mengatakan bahwa semua sudah selesai. Setelah menjadi ustadz terpandang, Edi diajak beberapa teman untuk menerbitkan koran dan tabloid.
Edi didaulat menjadi pembina dan penasehat media cetak itu. Namun rupanya petugas keamanan yang masih mengenali nama yang tertulis di susunan pengurus, Edi Maulana Sampak, akhirnya kembali tertangkap tanpa perlawanan di usianya yang sudah ujung, yaitu 67 tahun. Oke sahabat, demikian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di samping Anda dan juga yang ada di hati Anda. Wassalam. Bye-bye.